Dan saya berdoa, saudaraku, ini bukan jadi judul firman, tapi saya berdoa apa yang diucapkan ini jadi doa. Apa yang diucapkan ini jadi perkataan iman. Boleh nggak saudara angkat kedua tangan saudara seperti ini tinggi-tinggi? Dan ucapkan sama-sama apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ternyata bukan hanya apa saja yang didoakan loh. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh gak sih senggol kiri kanan saudara katakan, ayo kerja kalau gitu. Kerja. Harus kerja. Karena ternyata saudara bukan hanya apa yang kau doakan. Tapi apa yang kau kerjakan, dia buat berhasil. Saya berdoa ya saudaraku sejak dari hari ini, di tempat ini ya. Firman selama 1 bulan ini sudah menjagai. Ini apa ya, firman 1 bulan ini kayak jadi pagar itu loh saudaraku. Minggu lalu kita berbicara tentang hutang kan? Bahwa bagaimana itu bukan berbicara tentang seberapa banyak yang saudara dapatkan, no. Buktinya semakin banyak pendapatannya malah semakin besar hutangnya kan gitu saudaraku. Jadi sebenarnya bukan seberapa yang saudara dapatkan. Itu semua saudara firman dari yang awal minggu pertama kita belajar juga. Mengenai persepuluhan kita belajar banyak hal saudaraku. Minggu yang kedua sampai dengan detik hari ini kita diajarkan. Yuk bersandar pada yang pasti-pasti aja yuk. Kan kita sudah tahu. Kalau saudara bersandar pada apa yang tidak pasti, jatuh kan? Apa yang tidak pasti? Situasi kondisi tidak pasti. Saudara gak akan pernah bisa memprediksi. Manusia tidak pasti. Kan? Kekayaan tidak pasti. Jangan bersandar di situ. Tapi ada yang pasti dan hari ini saudaraku kita akan berbicara tentang apa sih yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita gitu. Itu sebabnya dimulai dari apa saja yang dikerjakannya berhasil. Artinya di tangan saudara, di dalam kedua tangan saudara ini sudah terdapat benih keberhasilan. Saya ajak terlebih dulu kita buka dari Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai 5 ya saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan mau. Ayat yang keempat, demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Saya berhenti sampai di situ dulu. Kalau saudara melihat dari Kejadian pasal 1, maka saudara akan menemukan bahwa di Kejadian 1 itu berbicara tentang momen penciptaan. Jadi seharusnya Pak, di Kejadian 1, segala sesuatu tentang penciptaan itu sudah kelar, sudah selesai. Kejadian kedua ini momennya itu setelah penciptaan. Apa yang terjadi? Kayak gitu. Ajaibnya dan herannya ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, jadi sudah selesai nih saudara, ayat 5 ngomong gini. Belum ada semak apapun di bumi. Kok bisa? Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Jadi pertanyaan dong, pasal 1 kan udah selesai, sudah diciptakan. Harusnya saya tanya kepada saudara, kalau sudah diciptakan, sudah ada atau belum? Nah, titik inilah. Manusia seringkali berpikir saudaraku, simsalabim abrakadabra kalau saudara doa langsung jadi. Bisa Tuhan mengerjakan mujizat seperti itu. Tapi di dalam banyak kejadian sama seperti ini. Sudah diciptakan di Kejadian 1, tapi di pasal yang kedua ayat ini berkata belum ada tumbuh-tumbuhan. Muncul dong pertanyaan, kok bisa? Langsung di ayat yang kelima juga dijawab saudaraku, sebab, boleh dengan suara keras 2, 3. Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi ternyata kenapa tumbuhan itu belum muncul saudaraku? Karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Yang kedua, dan dengan suara lebih keras, 2, 3. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi ternyata sekalipun sudah diciptakan, untuk hasil bisa muncul saudaraku butuh 2 hal. Yang satu, hujan turun nih. Dan kita melihat tadi kita baca dari ayat itu belum ada hujan turun dari langit. Tuhan belum menurunkan hujan dari langit. Yang kedua saudaraku ternyata bukan hanya tunggu Tuhan menurunkan hujan. Belum ada orang yang mengusahakannya. Bolehkah dengan kata lain saya mengatakan ada 2 syarat keberhasilan.
Hujan turun nih dari langit. Berapa banyak dari saudara yang menyadari hanya Tuhan yang punya kuasa menurunkan hujan berkat dari langit. Yang sepakat aminnya yang paling keras, saudaraku. Apapun yang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara, selalu pegang yang satu ini. Manusia terbatas, Bapak Ibu. Dibutuhkan Tuhan menurunkan hujan berkatnya dari langit. Tapi yang kedua, saudaraku, boleh enggak angkat satu tangan saudara seperti ini, taruh di dada saudara, katakan, saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Selalu ada bagiannya Tuhan, tapi ada bagian saya. Yang bagian Tuhan jangan diambil. Banyak orang bagiannya Tuhan kita ambil. Kita berusaha nih. Pokoknya kita bekerja keras ngerjain sebagian. Apa yang bagian Tuhan? Bagian Tuhan, saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa menurunkan berkatnya. Tanpa berkatnya kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada yang kedua, yes. Ada bagianmu. Kerjakan bagian kita. Dan berbicara tentang apa yang jadi bagian kita ini, saudaraku. Kerja. Boleh nggak saya katakan ini? Belajar yuk. Bukan hanya bekerja keras. Kerja keras harus. Tapi bekerja dengan hikmat. Pengkhotbah 10, ayat 10 tuh ngomong gini, saudara. Ayat ini ngomong seperti ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tadi kita baru saja berbicara, ayat ini ngomong tentang apa Bapak Ibu? Kerja. Bicara soal kerja, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Saya mau tanya, saudara. Kira-kira apa ya pekerjaan yang membutuhkan besi nih? Supaya mempermudah aja untuk saudara memahami. Menebang pohon boleh? Pakai kapak ya. Kapaknya terbuat dari besi. Oke. Berarti ketika seseorang bekerja untuk menebang pohon, kalau besinya tumpul, maka orang itu harus memperbesar tenaganya. Pastor, ini by the way ngomong soal apa sih sebenarnya? Kita lihat ya saudara. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, apa Bapak Ibu? Hikmat. Berarti ayat ini sedang berbicara, orang yang bekerja dengan hikmat, kalau hikmatnya nggak diasah, tumpul, harus kerja keras. Tapi ketika saudara belajar bekerja dengan hikmat, sama-sama bekerja, hasilnya akan berbeda. Bedanya di mana, Pastor? Yang satu, saudara harus kerja keras, kerja repot, itu pun belum tentu hasilnya muncul, saudaraku. Tapi ketika saudara mengasah hikmat, kerjanya nggak seberapa, tenaganya nggak seberapa, tapi karena tajam, hasilnya tepat sasaran. Jadi sama-sama bekerja, saudaraku, jangan hanya sekedar kerja keras. Yuk belajar kerja dengan hikmat. Sampai di sini saudara, saya tarik lagi saudara. Karena ini semua kita berbicara tentang keuangan ya saudaraku. Kita berbicara tentang keuangan. Sampai di sini saudaraku, berbicara tentang keuangan, pastor. Sama-sama kalau kita mau ngalami great multiplication. Yang namanya great multiplication itu bukan hanya penambahan loh saudaraku. Bukan hanya pelipat gandaan. Tapi pelipat gandaannya sampai dahsyat. Tidak bisa tidak, saudara. Saudara harus belajar yang namanya mengelola keuangan dengan hikmat. Perhatikan dulu ya, saudaraku. Segala sesuatu yang tidak dikelola akan habis. Perhatikan dulu apa yang saya katakan ini. Apapun itu tanpa terkecuali. Segala sesuatu yang tidak saudara kelola akan habis. Saudara boleh dapat warisan besar. Kalau tidak dikelola, habis. Saudara boleh, saudara buka toko misalkan ya. Saudara boleh buka toko, tokonya sudah jalan sekalipun. Tapi saudara tidak kelola, habis. Dan maafkan saya Bapak Ibu, saya juga harus mengatakan di sini. Usaha apapun,
saudara penghasilannya besar sekalipun, tidak dikelola, habis. Lebih baik penghasilannya mungkin tidak sebesar itu tapi dikelola. Hasilnya akan lebih besar. Dan by the way Bapak Ibu, maaf. Keluarga yang tidak dikelola juga habis loh. Maksudnya gimana Pastor? Loh, coba bayangin. Kalau keluarga di rumah, anaknya nggak diurus. Hubungan suami istri nggak dijaga. Keuangannya selalu besar pasak daripada tiang. Habis gak tuh sudah? Habis. Itu sebabnya hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat. Yuk, belajar untuk bisa mengelola keuangan dengan bijaksana. Dan by the way, berbicara tentang pengelolaan ini saudara, saya ajak saudara buka Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita lihat yuk, desainnya manusia sejak dari awal itu apa? Nih ya, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Ini desain awal manusia ya saudaraku. Boleh enggak? In case di antara saudara ada yang selalu merasa saya itu kok selalu sial ya Pastor. In case ada di antara saudara yang merasa, aduh Pastor kayaknya saya itu dikutuk apa ya keluarganya. Hari ini izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Allah memberkati mereka. You are blessed. Engkau diberkati. Atas hidupmu bukan kutuk, bukan sial. Atas hidupmu berkat. Jadi. Aminnya boleh yang paling keras. Jangan memulai apapun dengan merasa saya sial. Jangan memulai apapun kayaknya kok jalan saya dihambat. Jangan memulai apapun dengan berkata-katanya nggak ada jalan. Tapi di setiap engkau melakukan sesuatu katakan, I am blessed. Aku diberkati. Itu desainnya Tuhan buat saudara. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia nggak melepaskan manusia begitu saja. Dia menyertai manusia dengan berkat-Nya. Tapi setelah itu saudaraku, lalu Allah berfirman kepada mereka setelah diberkati dikasih tugas. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Januari kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya. Adam dan Hawa ketika masih dua, sudah dikasih Tuhan visi penuhi bumi. Kita bersama tahu dong buat saudara yang mungkin belum mendengarkan khotbahnya bulan Januari kemarin atau in case saudara lupa. Memenuhi bumi sampai detik hari ini, manusianya berapa banyak sih saudara? 8 miliar belum penuh loh. Dengan kata lain, pada saat Adam dan Hawa masih 2 orang, sudah dikasih visi miliaran. Jadi hari ini, in case ada di antara saudara yang ngerasa, Pastor apa aku bisa ya? Pastor kayaknya terlalu besar Pastor. Pastor kayaknya aku enggak sanggup. Perluas kapasitas saudara. Dan belajar untuk menerima, Tuhan mempercayakan saudara sejak dari awal besar. Dari 2 orang loh Bapak Ibu. Langsung dikasih perintah, penuhi bumi. Saya melihat orang-orang besar di tempat ini. Saya tidak melihat orang-orang yang punya visi terlalu kecil di tempat ini. Masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini atas kehidupan saudara. Tuhan mau percayakan visi yang besar. Dan sejak dari awal DNA-mu sudah dipercayakan bisa jadi besar. Tidak ada satu orang pun di sini yang hanya bisa kecil. Karena nenek moyang saudara dari 2 orang sudah dikasih visi miliaran. Jangan terlalu kecil ya. Saudaraku, boleh ya? Next, saya lanjutkan. Ayat ini berkata, saudaraku, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebagian mendengar kata berkuasalah ini agak bingung. Pastor, saya disuruh apa nih? Gitu kan? Seperti yang saya sampaikan, saudaraku, ada bahasa gaulnya. Kadang kita nggak ngeh nih, maksudnya disuruh apa? Tapi lihat saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kayak gini. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Perhatikan saudara, kamu kutugaskan mengurus. Kata mengurus, ini adalah kata yang dipakai untuk mengelola saudara.
manage. Senggol kiri kanan saudara katakan, kita ini manajer. Sejak dari awal Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dia ownernya, ini konsepnya, perhatikan baik-baik. Ini konsepnya, dia ownernya. Dia yang menciptakan bumi dan seisinya. We are the manager. Belajar mengelola dengan hikmat. Belajar mengelola dengan hikmat. Banyak orang menanyakan satu pertanyaan yang salah sama saya, saudaraku. Pastor, gimana saya bisa sukses? Modal aja nggak punya. Koneksi saya nggak punya. Terus mau sukses caranya gimana? Perhatikan, saudaraku. Katakan pun modal belum punya. Katakan pun koneksi terbatas. Tapi kalau saudara punya hikmat to manage. Hikmat untuk mengelola. You will succeed. Jadi pertanyaannya salah. Bukan modalnya. Bukan koneksinya. Tapi sadari deep within you. Tuhan sudah ngasih mandat. Mengelola. Masing-masing dari kita diberikan kemampuan untuk mengelola. Masalahnya yang satu diasah, yang satu tidak diasah. Dengan kata lain, seharusnya pribadi lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi tanpa terkecuali. Saudara adalah orang-orang sukses. Oh yes, karena sejak dari awal sudah dikasih itu mandat. Bersamaan mandat sudah dikasih dalam diri kita. Ability to manage. Cuman tadi ayat kita baca, kata kuncinya hikmat. Untuk berhasil, hikmat. Hikmat yang harus diasah. Dimulai dari kerja. Saudara pernah ngeliat gak? Semakin gak kerja, semakin tumpul hikmatnya. Betul atau betul, saudara? Ketika saudara kerja, satu demi satu terbuka. Sesederhana, segala sesuatu yang tidak dikelola akan habis. Masuk lagi ya. Kita lanjut ya. Pastor, kalau gitu apa yang harus saya kelola? Saya bagikan 3 ya. Apa yang harus kita kelola? Yang pertama, sebelum mengelola yang lain-lain, saudara, kelola diri kita sendiri yuk. Simpel kan? Saudara boro-boro mau ngelola yang lain, perusahaan, mau ngelola apapun lah. Senggol kiri kanan, kelola dirimu dulu. Pastor, kalau saya mengelola diri saya, apa yang harus saya kelola? Manusia terdiri dari 3, apa? Roh, jiwa, tubuh. Kelola roh dulu. Simple, konsepnya sederhana. Tuhan yang punya semuanya. Sepakat? Kita pengelola toh? Bendahara. Oke, kok bisa pengelola nggak punya waktu buat ownernya? Dari mana ceritanya? Kalau ada bendahara yang saudara panggil nggak pernah punya waktu buat saudara, dipecat nggak? Banyak dari kita ya saudaraku, buat yang lain-lain kita punya waktu, buat Tuhan nggak pernah punya waktu loh. Aduh pastor, disuruh doa, pastor saya sibuk. Pastor orang Jakarta tuh kerjaannya dari pagi sampai malam pastor, nggak punya waktu. Coba saya tanya, saudara punya bendahara macam begitu, setiap kali dipanggil nggak ada, dipanggil nggak pernah nongol, apa yang saudara lakukan? Puji Tuhan kita masih belum dipecat loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi nomor 1 apa yang harus kita kelola? Punya waktu dulu dong sama ownernya. Kita ini kan hanya pengelola, kita bukan owner. Tidak ada satupun yang saudara miliki yang berasal dari diri saudara. Yang sepakat katakan amin. Hari ini kita ada nyawa, ini pun ada yang punya loh saudara. Kita ini
hanya pengelola. Pastikan engkau punya waktu. Pastikan engkau bisa memanage waktumu. Supaya entah gimana caranya saya nggak peduli. Punya waktu dengan yang punya seluruh dunia ini. Sepakat? Make sense dong? Yang kedua, boleh nggak kelola pertumbuhan rohani saudara? Maksudnya gimana Pastor? Semuanya itu dimulainya dari roh. Jangan salah loh saudaraku. You are your spirit that has soul that live in the body. Saudara dan saya itu bukan tubuh ini. Buktinya setelah saudara nanti meninggal, tubuhnya udah gak bisa apa-apa. Rohnya tuh yang naik ke surga. You are your spirit, engkau itu adalah rohmu yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Kenapa yang diurusin tubuh terus? Tapi rohnya nggak pernah diurus. Kalau disuruh doa, doa terus, doa terus, doa. Sampai berapa lama saya doa, Pastor? Ada nggak di sini yang disuruh makan? Makan terus, makan terus, makan terus. Sampai kapan saya makan, Pastor? Coba saudara, saya ajak saudara untuk berpikir logis. Sampai kapan saudara makan? Nah, sampai nanti saudara menutup mata. Dan gak ada tuh yang bosen makan. Padahal makan untuk tubuh kan? You are not your body. You are your spirit. Yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Pastikan kelola supaya rohmu bertumbuh. Oke? Sampai di sini kita sepakat dulu ya saudara. Berarti mengelola roh untuk bertumbuh. Oke, kalau mengelola jiwa bertumbuh, kita sekolahin nih anak kita. Pemikirannya kan jadi berkembang. Akhirnya bertumbuh. Kalau untuk tubuh bertumbuh, kita olahraga kan? Tergantung saudara mau gimana. Muscle-nya mau diperbesar atau saudara mau seperti apa? Mau perutnya apa? Apa saudaraku? Kotak-kotak gitu kan saudara? Atau saudara mau gimana? Saudara bentuk dengan cara saudara berolahraga. Tapi kalau roh, gimana roh bisa bertumbuh Bapak Ibu? Halo? Gimana cara roh bertumbuh? Oke, saya tanya ya saudara. Saudara pergi ke pasar ikan beli apa? Ikan, oke. Saudara pergi ke apa? Pasar buah beli apa? Buah, oke. Kalau roh mau bertumbuh, saudara ke gereja kan? Iya kan? Berarti kalau saudara ke gereja supaya rohnya bertumbuh, jangan salah target ya Bapak Ibu. Saudara kan gak pergi ke pasar buah buat beli daging kan? Bisa gak saudara datang ke pasar buah, Pak saya mau beli daging? Dijawab apa? Gak ada. Saudara datang ke gereja, pastikan saudara tahu di gereja tujuan saudara apa. Saudara tidak ke gereja untuk cari seberapa pemain musiknya hebat, bangkunya enak atau enggak, siapa yang khotbah. Tapi saudara datang di tempat ini supaya rohmu bertumbuh. Pastikan itu terjadi. Pastor, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Senggol kiri kanan, dengarkan sungguh-sungguh ketika khotbah. Lah habisnya kan biar bertumbuh kan? Kalau nggak dengar kan nggak masuk kan saudaraku? Yang sepakat katakan amin yang paling keras. Jangan salah ya Bapak Ibu. Datang ke gereja supaya rohnya bertumbuh. Nah gereja kita sudah mendesain gimana sih supaya caranya roh kita bertumbuh. Yang pertama kita lihat yuk. Pastikan saudara sudah diselamatkan terlebih dulu. Boleh dimunculkan? Dari media. Pastikan saudara sudah diselamatkan terlebih dulu. Kita punya yang namanya SPR, saudaraku, skema perjalanan rohani. Pastikan saudara sudah diselamatkan lebih dulu. Pastor, bukankah gereja itu harusnya menyelamatkan orang-orang yang belum terima Yesus, bukan mindahin jemaatnya orang? Sepakat? Udah jangan ngurus soal pindah-pindah jemaat, saudaraku. Yang saya tahu nggak ada tuh pendetanya yang mindahin di sini. Yang saya tahu pada pindah sendiri, saudaraku. Lompat sendiri tuh, apa namanya dombanya kan gitu saudara.
Jadi kita nggak usah bahas yang itu. Boleh ya? Intinya saudara, diselamatkan terlebih dulu. Ketika saudara masuk diselamatkan, setelah itu digabungkan. Digabungkan itu apa? Rajin ibadah saudaraku. Rajin ibadah. Ada nggak saudara di sini yang suka tanam-tanaman saudara? Ada? Boleh? Angkat tangan saudara. Ada yang suka bercocok tanam? Ada ya? Ada nggak sih Bu? Kira-kira kita bercocok tanam, hari ini kita lagi mood nyiramin tuh tanaman. Minggu depan kita nggak mood. Seminggu tanamannya nggak disiramin tuh. Nah, saya belum tanya, saudara sudah jawab. Apa yang terjadi? Ya jangan heran tuh kalau layu tuh saudaraku. Yang paling minim, layu. Ya jelek-jeleknya mati kan gitu. Sekarang, kalau minggu ini saudara rajin ke gereja, minggu depan nggak rajin, minggu depan males, apa yang terjadi? Saya masih hidup tuh pastor. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Sama seperti tanaman, itu harus rajin disiram tiap minggu Bapak Ibu. Kita juga sama. Masalahnya hanya, saudara nggak bisa lihat rohmu. Saudara merasa masih hidup. Tapi saudara tahu kapan roh mati, saudaraku? Ketika roh tidak berfungsi, yang memegang alih kendali dalam hidupmu adalah jiwa. Simpel kok, saudara. Ketika jiwa tidak berfungsi, yang mengambil alih dalam dirimu, tubuh. Maaf, saudaraku. Pernah ngelihat nggak? Saudara tahu nggak boleh, tapi saudara tabrak itu. Saudara nggak bisa menguasai diri saudara sendiri. Yang menguasai jiwa. Artinya rohnya sama jiwanya lebih kuat jiwanya. Pastor, kalau yang menguasai tubuh itu, maaf saudaraku, pernah melihat mungkin kalau di luaran ada ODGJ. Sudah tidak bisa menguasai lagi toh. Yang menguasai apa? Tubuh. Jadi, Pastor, what should I do? Pastikan roh saudara bertumbuh. Apa yang harus dilakukan saudaraku? Gabung komsel. Kenapa? Karena kalau enggak, saudara seperti ini segini banyaknya orang loh. Jujur, enggak usah saya pendetanya. Saudara aja kenal semua enggak di sini? Kan enggak masuk akal tuh saudaraku, enggak akan kita kenal semua. Kalau misalkan besok salah satu dari saudara enggak datang, tahu enggak? Enggak tahu. Kelompok sel akan memastikan kalau saudara hilang, ketemu saudara. Kalau sampai KKS-nya juga nggak tahu, salibkan dia, saudaraku. Lah gimana? Orang anggota cuma 5, masa nggak tahu ada satu yang hilang, saudara? Sepakat ya, tapi saudara nangkep poinnya ya, saudaraku. Itu sebabnya gabung komsel. Karena kalau di ibadah yang justru itu poin, justru saya pengennya itu, Pastor. Supaya nggak ada yang tahu kalau saya nggak datang. Jangan, saudara. Artinya kalau saudara hilang, nggak ada yang akan bisa menghandle saudara. Ikut komsel. Yang berikutnya saudaraku, baptis. Nah, saya ingin meluruskan ya saudara. Banyak orang punya pola pikir tentang baptis yang salah. Pastor, saya baptis kalau saya sudah bisa baik. Kalau saya masih bikin dosa, gak berani baptis, gak layak, Pastor. That's not the point of baptis, saudaraku. Poinnya baptis adalah kita yang masih gak layak, kita yang masih dosa, kita mati bersama dengan kematian Yesus. Setelah itu kita dibangkitkan lahir baru bersama dengan kebangkitan Yesus. Artinya kita yang harusnya gak mampu, tapi kita tidak sendiri. Yesus dibangkitkan sehingga kita yang harusnya gak mampu, kita dimampukan untuk bangkit dari setiap kekurangan dan kelemahan kita, saudara. Itu poinnya baptis. Jadi poinnya baptis itu bukan nanti dulu, nunggu saya suci dulu baru baptis. Itu nanti nunggu sudah masuk surga, saudaraku. Karena gak pernah akan ada waktunya, saudara. Selalu kita akan merasa diri kita kurang, betul? Nah, itu sebabnya justru kita butuh baptis. Supaya kita mati bersama kematiannya tetapi dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Next yang berikutnya saudara, ikut som. Apa itu som? Kayak semacam pendalaman Alkitab. Jangan goyah.
Landasannya kuat. Encounter, ISBC Encounter itu kita dibantu dari masa lalu, dari keterikatan dengan roh jahat, macam-macam saudaraku. Itu saudara dibantu untuk lepas. Dan di Encounter ini satu orang, satu konselor saudara. Di gereja kita mengadakan itu. Maksimal 2 orang, 1 konselor. Gereja kita maafkan saudaraku, gereja kita ini bukan gereja yang hanya di hari Minggu. In case saudara berpikir, oh pastor saya hanya datang untuk hari Minggu saja. No. Untuk melakukan semuanya ini repot nggak? Repot. Tapi kenapa gereja kita going through a lot of this? Karena yang kita percaya ya saudaraku, saudara ada di tempat ini, satu titik. Yes, setiap orang bisa jadi pemimpin. Tujuannya apa? Diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri. Diselamatkan endingnya menyelamatkan. Saudara dimuridkan, saudara dibangkitkan, menang terhadap diri saudara sendiri. Ujungnya, engkau yang sudah diselamatkan, ajak orang lain ketemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Itu tujuannya. Sepakat ya, saudaraku? Jadi kita mengelola tadi ya, roh dulu kan? Setelah itu yang kedua jiwa. Kenapa dikelola? Karena kalau jiwa kita, mental health kita nggak balance, saudaraku. Saudara mau dibawa Tuhan perkara besar. Doa saudara kan sukses dan berhasil toh. Sukses dan berhasil itu ceritanya masalah, ketemunya masalah, tantangan, ketemunya hambatan, rintangan. Kalau saudara tidak belajar mental health balance, jalan menuju sukses akan menderita. Jadi manage your soul, manage jiwa saudara. Yang ketiga manage tubuh. Kalau ini saudara sudah tahu ya, tidur cukup, makan yang benar gitu kan. Olahraga. Banyak orang Kristen kan sukanya nggak balance ya saudaraku. Nanti kalau sakit nyalahkan Tuhan gitu kan. Padahal makannya jorok gitu kan. Makanya B2. Nanti kolesterolnya berbintang saudara, kenapa Tuhan izinkan? Lah ya jelas tuh saudaraku. Makanya dijaga kan gitu. Jadi dari sini saya hanya ingin mengajak saudara logis aja gitu saudara. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, ada bagiannya Tuhan. Oke, lanjut lagi yuk. Yang kedua, apa yang harus kita manage? Manage tim kita. Kelola tim kita saudara. Salah satu rahasia keberhasilan orang terkaya di dunia, Salomo, adalah ability-nya Salomo dalam memanage tim. Kita buka yuk, 1 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Jadi begitu dia jadi raja saudara, dia langsung tarik orang-orang terbaik di bidangnya. Asaria bin Sadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Nanti ya kalau saudara pelajari satu-satu, nanti di rumah kalau saudara punya waktu ya, cari tuh siapa Yosafat ini saudara. Cari satu-satu siapa Imam Sadok. Cari. Siapa Asaria bin Natan, siapa Benaya bin Yoyada. Ini semua orang-orang hebat di zamannya saudara. Salomo adalah orang yang memanage SDM-nya dengan sangat baik sekali. Kalau saudara mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau saudara mau jalan jauh, jalan besar, jalan dengan tim. Pastikan saudara memanage tim saudara dengan baik. Dan Salomo itu bukan hanya memanage timnya saudara. Dia punya orang-orang hebat. Tapi Salomo memperluas jejaringnya. Tadi saya ngomong, tapi jangan ditiru ya saudaraku. Salah satu cara Salomo memperluas jejaringnya yang jangan ditiru saudaraku. Istrinya banyak saudara. Itu istri sampai 1000 saudaraku. Tapi saya tidak akan fokus ke situ saudara. Ini bukan sesuatu yang saudara harus tiru gitu saudaraku. Tapi perhatikan ini saudara. Salomo di dalam membangun bait Allah. Itu dia pakai Hiram. Siapa Hiram? Hiram itu teman dekatnya Daud. Hiram ini adalah master di dalam perkayuan saudara. Best of the bestnya. Hiram inilah yang memprovide, menyediakan aras Libanon untuk pembangunan bait suci Salomo. What do you mean, Pastor? Apa poinnya dari apa yang Pastor mau sampaikan? Belajar berjejaring yuk, Bapak Ibu.
Bangun networking saudara. Jangan malu belajar dari orang lain. Kadang seringkali kita merasa bahwa kita sudah tahu banyak. Tapi no. Di atas langit ada langit, belajar dari orang yang ahli di bidangnya. Dari saudara berjejaring ini, saudara akan memperluas saudaraku, kapasitas saudara. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Manage your finance. Kelola keuangan saudara. Untuk mengelola keuangan ini saudaraku, ada beberapa hal yang saya akan bagikan pada saudara. Hal-hal simple yang seringkali kita tahu tapi nggak kita lakukan. Manage your budgeting, anggaran. Ada di sini yang masih bikin anggaran nggak ya? 1 bulan. Kayaknya ini ya, let it flow gitu kan saudara. Buat anggaran. Saya nggak heran kalau saudara tahu pendapatan saudara. Pertanyaan saya, tahukah berapa pengeluaran saudara? Yang jadi masalah saudaraku seringkali di bagian pengeluaran, remnya blong. Nanti yang ada jawabannya sama saya gini, kan bisa dirasakan pastor. Perasaannya seringkali nggak akurat saudaraku. Bikin anggaran yuk. Bikin anggaran. Saya sampai detik hari ini ya saudaraku, saya sejak dari kuliah itu belajar sampai detik hari ini saya masih lakukan. Saudara percaya nggak? Percaya ya, saya tuh masih mempertahankan loh, saya masih keep nota sampai detik hari ini. I know how much I spend. Karena selama saudara belum belajar untuk membuat anggaran yang terjadi, buktikan perkataan saya, spending akan bengkak. Kenapa? Hanya ketika saudara bikin anggaran, di situ you have vision. Tetapkan, dalam diri saudara harus punya visi. 5 tahun dari sekarang, pastor, saya mau punya rumah, bagus. Tapi kalau saudara sudah ngomong 5 tahun dari sekarang saya mau punya rumah, artinya tarik dong. Untuk bangun rumah butuhnya apa? Kan? Sekian, tulis semuanya saudara. Artinya dalam 1 bulan, pastor, penghasilan saya nggak banyak, it's okay. Dari yang tidak banyak, kalau saudara tidak bisa mengelola, kebayang nggak kalau banyak jadinya apa? Make sense, Bapak Ibu? Jadi hari ini saya ajak bikin budget saudaraku. Yang kedua, bikin pembukuan. Pengeluaran, pemasukan, jangan besar pasak daripada tiang. The list kalau saudara belum bisa bikin budgeting ya, the list. Mungkin kalau saudara bahkan mana sabar saya pastor, tiap hari masa pengeluaran harus dicatat. Loh iya saudara. Zaman sekarang siapa yang melakukannya pastor? Dimulai dari sesederhana ya saudaraku. Kalau saudara tidak bisa mencatat satu-satu, diplot deh dananya. Tapi masalahnya zaman sekarang itu kan orang ada kartu kredit. Kan? Orang ada sangat banyak ini, saudara gak akan tahu tuh seberapa besar tuh pengeluaran saudara. Padahal selama saudara besar pasak daripada tiang, gak akan pernah maju. Jangan salahkan Tuhan karena itu. Karena memang tidak ada pembukuan yang bagus. Tidak ada budgeting. Lah saudara gimana mau nyalahkan Tuhan? Itu kan intinya kita tidak bisa menguasai diri kita saudara. Semua pengeluaran kita habiskan. Gak ada visi kok. Akhirnya ya sudah going nowhere toh. Yang ketiga saudaraku. Hargai uang kecil, rupiah terkecil. Ini saya masih berjuang, saudara. Berapa banyak yang kayak saya nih? Sukanya kalau taruh uang sembarangan tuh. Khususnya yang receh-receh gitu, saudaraku. Kalau dapat receh, taruh. Nanti tiba-tiba ya, buka di tas dapat uang. Ah seneng gitu, saudaraku. Pas butuh, buka, cari, dapat gitu. Ternyata karena kita enggak memanage dengan baik, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saya udah pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa kita ini bendahara, Tuhan ownernya, belajarlah 1, jadi bendahara yang jujur. 2, jadi bendahara yang setia. Yang ketiga, jadi bendahara yang taat ngikuti kemauan owner. Sepakat? Bukan kita pemilik loh. Dia pemilik. Ikuti owner maunya kemana. Jangan spend uangnya owner ke hal-hal yang owner gak suka. Yang sepakat katakan amin.
Kira-kira menurut saudaraku, Tuhan suka judi enggak? Ya sudah. Jangan spend punyanya owner ke hal-hal yang owner tidak suka. Itu simpel kok saudara. Oke? Menurut saudara, Tuhan kita suka narkoba? Suka minuman keras atau enggak saudara? Ya sudah. Jangan spend punya owner ke yang owner tidak suka. Karena kita ini bendahara saudara. Belajar, setia dan bisa dipercaya untuk mengelola dari yang kecil. Ketika saudara bisa dipercaya dengan yang kecil, owner akan memberikan yang jauh lebih besar dalam kehidupan saudara. Ikuti dari apa yang owner mau. Doa saya ya saudaraku, firman dari minggu pertama sampai minggu keempat ini, kalau saudara nanti ikuti, ini adalah pagar saudara. Seperti judulnya, berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Ini adalah pagar yang menjagai saudara di musim apapun dalam kehidupan saudara. Ada berkat yang pasti. Kalau saudara belajar menjadi seorang pengelola yang baik, dalam musim apapun kok ada berkat Tuhan kok. Minggu lalu kita belajar apa? Hikmat bebas hutang. Jangan ditabrak pagernya saudaraku. Biarlah firman sepanjang 1 bulan ini boleh menjagai hidup saudara. Menuntun saudara menutup 2024. The year of great multiplication. Multiplikasi besar itu jadi atas kehidupan saudara. Kelihatannya sepele ya saudaraku ya. Banyak orang Kristen sukanya gini, pastor saya udah doa. Saya udah puasa, saya tidak meremehkan doa dan puasa harus dilakukan. Tapi jangan lupa, asah juga hikmatmu. Boleh dong? Jangan hanya berdoa tapi saudara tidak mengasah hikmat saudara. Caranya ngasah gimana pastor? Belajar saudaraku. Sekarang ini kita terbuka era teknologi itu saudara. YouTube apa semuanya ada kok. Belajar dari sana, terus jangan malas saudaraku. Dari hal yang kecil terus, tajemin terus. Sampai nanti saudara jadi the best yang terbaik di bidang saudara. Dari situ ya saudaraku, berkat mengalir begitu saja. Itulah pintu Tuhan bisa memberkati kehidupan saudara. Itu sebabnya ada berkat bahkan di masa yang tidak pasti. Bangkit berdiri yuk jemaat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Bapak engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hambamu percaya ini adalah tangan-tangan yang diberkati. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu Tuhan. Sejak dari waktu ini, ajar kami Tuhan. Setia menjadi pengelola keuanganmu. Ajar kami Tuhan, terus mengasah diri kami. Sehingga hikmat itu semakin tajam di dalam kehidupan kami. Di masa apapun dalam hidup kami ini Tuhan. Oh yes, kami tahu ada berkat pasti di keadaan yang tidak pasti sekalipun. Kedua tangan yang diangkat ini diberkati. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bawa saudaraku pulang dari tempat ini dengan sukacita. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati, saudara yang diurapi, boleh katakan dengan suara yang paling keras 2, 3. Amin.